Assalamualaikum semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sekeluarga selalu diberikan kesehatan dan senantiasa selalu dianugerahkan rezeki yang tidak terbatas. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah kejadian yang menimpa seorang wanita yang berparas cantik, dan dia adalah seorang mahasiswi yang baru saja menjadi seorang mu'alaf di daerah istimewa Yogyakarta. Wanita muda itu ditemukan sudah dalam keadaan yang tidak bernafas di dalam kamar kosnya. Dia mengalami luka yang cukup parah di bagian kepalanya, dan di area bawah dari tubuhnya terdapat sebuah cairan putih yang sudah mengering. Wanita itu ternyata telah dieksekusi oleh seorang pengamen jalanan. Dia terlebih dahulu diruda paksa di dalam kamar kosnya sebelum akhirnya dihabisi dengan sebuah palu besi. Si pelaku yang akhirnya berhasil diamankan kemudian berkata bahwa dia merasa kesal karena si wanita tidak mau memberikan uang senilai Rp10.000 saat dirinya mengamen. Dan pengamen jangkung itu mengaku tergoda dengan tubuh wanita muda tersebut. Diketahui wanita muda dalam peristiwa ini bernama Eka Mayasari yang berusia sekitar 27 tahun dan dia berasal dari Riau. Eka Mayasari setelah lulus sekolah menengah atas kemudian memilih untuk merantau ke kota Yogyakarta dan dia menetap di sebuah kos. Eka kemudian melanjutkan pendidikannya di sebuah universitas yang cukup terkemuka. Dia memilih jurusan Fakultas Ilmu Budaya di Universitas Gadjah Mada. Dalam perjalanan kehidupannya itu, Eka bertemu dengan beberapa teman yang sangat baik perihal agama. Dia kemudian menjalani pencarian jati diri yang selama ini belum lengkap di hidupnya. Saat itu, Eka mulai memperdalam agama Islam di kota perantauannya itu. Sebab semasa remaja, dia tidak menemukan sebuah ketenangan dari keyakinan yang dianut oleh keluarganya. Di kota Yogyakarta, khususnya di daerah Bantul, dia akhirnya mengikuti beberapa kajian keagamaan di sana. Dan ketertarikannya mengenai agama Islam membuatnya terus memperdalam dan mempertebal keyakinannya. Menurut penuturan salah satu teman dekatnya, Eka Mayasari dikenal sebagai seorang yang sangat pantang menyerah dan tidak pernah mengeluh dengan kehidupan yang dijalaninya. Dalam beberapa kesempatan, Eka juga sering bertanya mengenai agama Islam kepada teman-temannya. Dan dari diskusi yang terjadi di antara mereka, Eka seakan-akan sangat tertarik dengan agama yang baru dipelajarinya itu. Eka pernah mengatakan bahwa setiap agama sebenarnya mengajarkan tentang kebaikan, namun ada kaidah-kaidah yang cukup mendalam yang ia temukan di agama Islam. Setiap kehidupan sudah diberikan ketentuan di dalam Al-Quran, dan dia menyadari bahwa itu sebuah pedoman mutlak bagi setiap manusia yang menjalani hidup di dunia ini. Eka selanjutnya dibimbing oleh para ustadz untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Hingga akhirnya Eka sudah resmi menjadi mu'alaf dan berkewajiban menerapkan keislamannya di dalam dirinya. Akan tetapi ujian itu kemudian datang dan menimpanya secara bertubi-tubi. Mulai dari penyakit yang berada di tubuhnya hingga pertentangan dari keluarganya mengenai kepindahan agama tersebut. Bahkan kedua orang tua dari Eka tidak lagi mau menerimanya sebagai seorang anak. Mereka berpikir bahwa putrinya itu sudah dipengaruhi doktrin kotor dari ajaran agama barunya. Dari sana kehidupan Eka kemudian mulai terombang-ambing dalam ketidakpastian. Dia diuji dengan rentetan permasalahan hati hingga cobaan besar dalam hidupnya. Karena merasa sudah berdosa dengan kedua orang tuanya, wanita muda itu sempat ragu dengan agama Islam dan apakah ini adalah jalan terbaik yang dipilihnya. Kebingungan itu berlanjut sampai beberapa minggu kemudian. Dia seperti dipaksa memilih keluarga atau tetap yakin dengan agama barunya. Dalam kegelisahan itu, Eka tetap sabar menjalaninya. Dan akhirnya lambat laun, orang tuanya pun mulai menyetujui pilihannya. Sebuah hidayah yang akhirnya datang. Walaupun Eka masih belum menutup aurat sepenuhnya, tapi ia sudah mulai belajar dan terus memperdalam keagamaannya. Dalam kesehariannya, Eka memilih untuk berjualan angkringan di dekat tempat kosnya. Setelah menjalani sekitar beberapa bulan usaha angkringan, sekitar beberapa bulan kemudian, kehidupan dari Eka mulai lebih baik lagi secara ekonomi. Dan pendalaman agamanya pun semakin luas. Menurut beberapa keterangan para pengurus organisasi Islam yang membimbing Eka termasuk seorang wanita yang sangat bersemangat dan dia juga tidak malu untuk belajar agama meski bersama dengan anak-anak yang masih kecil.
Eka tidak pernah memiliki riwayat yang buruk dengan para tetangganya dan diketahui bahwa angkringan milik Eka berjualan mulai dari sore hingga malam hari. Rutinitas tersebut dijalaninya untuk mencukupi kebutuhan hidup di kota Yogyakarta. Bahkan setelah lulus dari Universitas Gadjah Mada, Eka tetap memilih berjualan angkringan. Eka Mayasari mempersiapkan dagangannya itu sendirian, mulai dari memasak dan membeli bahan-bahan di pasar. Konsumen yang sering dilayani oleh Eka juga beragam, mulai dari mahasiswa, bahkan seorang pengamen atau anak jalanan juga membeli dagangannya. Hingga dari sanalah Eka menemui banyak sekali teman, sebab dia memiliki sikap yang sangat ramah kepada siapapun. Bahkan ia sering mengajak berkomunikasi para pelanggannya. Keragaman orang yang dikenal oleh Eka tersebut membuat dia akhirnya memiliki seorang teman yang berprofesi sebagai pengamen jalanan. Pria itu bernama Reza Muhammad yang berusia sekitar 18 tahun. Dia juga adalah seorang perantau di kota Yogyakarta dan memiliki kondisi yang hampir sama. Namun bisa dikatakan bahwa Reza sudah terbuang oleh keluarganya. Reza sering mengamen di lapak jualannya dan Eka selalu memberikan uang ataupun makanan dari dagangannya. Kedekatan dari keduanya kemudian terus berlanjut meskipun awalnya hanya atas dasar kasihan dan ingin membantunya. Akan tetapi remaja jangkung itu seolah bersikap tidak tahu terima kasih. Beberapa kali dia sering meminta uang kepadanya dengan cara sedikit memaksa. Awalnya Eka memberinya dengan cuma-cuma, namun Reza terkadang kelewat batas dengan perilakunya yang semena-mena. Hingga tragedi itu kemudian terjadi. Si pengamen yang ditolong oleh kebaikan dari wanita itu malah melakukan tindakan yang di luar dugaan. Dan hal itu membuat Eka harus binasa hanya karena persoalan uang Rp10.000. Kejadian itu terjadi pada pertengahan bulan April 2015. Saat itu Eka seperti biasa menjalani rutinitasnya dalam berjualan angkringan. Dia memulai membuka dagangan itu sekitar jam 4 sore dan keadaan waktu itu cukup sepi dari pembeli karena memang bukan akhir pekan. Hingga sekitar jam 10 malam, Eka kemudian didatangi oleh pengamen itu dan langsung meminta uang Rp10.000 kepadanya. Reza berkata bahwa dia sejak pagi belum makan dan ia memaksa Eka untuk segera memberikannya sejumlah uang. Akan tetapi Eka tidak mau memberikannya. Dia mengatakan bahwa hari ini penjualannya sedang sepi dan uangnya juga hanya cukup untuk modal besok berjualan. Namun Reza tidak terima. Dia awalnya tetap berusaha untuk meminta uang tersebut dan memaksa wanita itu untuk segera memberikannya, hingga terjadi sedikit perdebatan di antara keduanya. Eka kemudian berkata bahwa jika ingin menghasilkan uang, maka carilah pekerjaan. Eka juga mengatakan bahwa dia tidak mau memberikan uang secara cuma-cuma, karena itu sama saja seperti memberikannya kepada seorang pengemis. Menurut pengakuan dari Reza, dia merasa tersinggung setelah mendengar nasihat dari Eka, dan beberapa pikiran kotor akhirnya merasuk ke dalam pikirannya. Maka saat itu Reza membantu untuk memecahkan es batu yang berada di sana. Akan tetapi ketersinggungan itu terus berlanjut di dalam pikirannya. Saat itu, tanpa kendali lagi, dia akhirnya menghujamkan sebuah palu besi penghancur es batu tepat ke kepala dari wanita tersebut. Eka kemudian langsung terjatuh. Hantaman itu bahkan membuatnya langsung pingsan. Setelah mengetahui bahwa Eka sudah tidak sadarkan diri, Reza selanjutnya membawa tubuhnya itu ke kamar kos Eka yang berjarak hanya beberapa meter dari sana. Reza sudah semakin tidak terkendali. Dia telah terpengaruh sebuah desakan untuk melakukan tindakan yang lebih dari itu. Reza kemudian membuka seluruh pakaian yang dikenakannya dan dia akhirnya melepaskan seluruh hasratnya di tubuh Eka. Kejadian itu diakuinya berlangsung sampai berulang-ulang kali. Dan setelah Eka Mayasari akhirnya mulai terbangun, dia kemudian mengakhiri semua itu dengan tebasan di lehernya. Kejadian itu sebenarnya berlangsung sekitar 1 jam lamanya. Namun apesnya, tidak ada satu orang pun di sekitar yang mengetahui kejadian tersebut. Hingga setelah melakukan eksekusi kepada Eka, Reza akhirnya mengambil beberapa barang milik wanita itu, termasuk uang tabungannya di kotak penyimpanan, dan pria tersebut kemudian melarikan diri dari sana. Dia meninggalkan wanita itu dalam keadaan yang tidak memakai busana, sebelum akhirnya keluar dari kamar kosnya tersebut. Keesokan harinya, Eka kemudian ditemukan oleh adik kandungnya.
Saat itu adiknya memang memiliki janji untuk bertemu dengan kakaknya. Saat itu dia benar-benar sangat terpukul dengan kejadian yang menimpa Eka. Dia kemudian melaporkan hal itu ke para warga yang lain dan juga ke pihak yang berwajib. Setelah beberapa menit berikutnya, mereka akhirnya datang dan langsung mengamankan tempat kejadian perkara tersebut. Para medis yang juga sudah berada di sana kemudian langsung membawa tubuhnya ke rumah sakit dan melakukan pembedahan secara menyeluruh. Dan kurang dari 1 hari kemudian, 1 orang pelaku berhasil teridentifikasi oleh pihak kepolisian. Dan akhirnya, dia ditangkap di kamar kos temannya. Saat penangkapan, Reza sama sekali tidak melakukan perlawanan sedikit pun. Dia juga langsung mengakui semua perbuatannya dan mengaku hilaf melakukan tindakan tersebut. Atas apa yang sudah diperbuat olehnya, Reza kemudian diadili dan divonis kurungan selama 10 tahun kurungan penjara. Dia meminta maaf kepada keluarga dari Eka Mayasari dan akan memperbaiki kesalahannya dengan bertaubat ketika di dalam penjara. Eka Mayasari kemudian dimakamkan di Masjid An-Nur di tempat organisasi keislaman yang diikutinya. Dari sebuah artikel dituliskan bahwa keluarga Eka Mayasari yang berada di Riau menyerahkan semuanya ke organisasi tersebut dan mereka tidak memiliki cukup uang untuk membawa tubuh anaknya pulang ke rumah. Sungguh kejadian yang sangat memilukan, terlebih itu terjadi kepada seseorang yang sedang menjalani keyakinan yang baru diimaninya. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal gila semacam ini. Sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.